أمتي يقولها شفاعة أنا لها أنا لها. عشت في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا، عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا. كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها أنا لها. محمد قلبي وروحي فداك سيدي، ليت عيني تراك. راحتي هي دوما في هداك، ليس يشفع لنا سواك. أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها أنا لها. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stigmen tolong musikin yang dimatikan. Nah, udah mati. Udah mati, oke siap, mantap. Oke guys, kita lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Arabic kelas kita pada sore hari ini, di hari Ahad ini ya, di Kota Madani seperti biasa. Dan mari kita buka pertemuan kita pada sore hari ini dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, jadi kita bakal ini ya, ngelanjutin yang kemarin kita pelajarin. Oke, tanpa berapa lama lagi silahkan Pak Ustadz, mohon waktu dan tempatnya dipersilahkan ya. Ustadz enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita bakalan melanjutkan materi yang kemarin. Oh ya, di tempat gue hujan, jadi mohon maaf kalau agak ada background relaxing rain musik. Relaxing rain itu apa ya? Nggak tahu. Langsung dari alam ini.
si sound effect relaxing ini rainy ya. Yoi. Tapi Ya, di speaker gue nggak relaxing ya. Di speaker gue nggak jelas bikin ya. itu lebih ke irip daripada relaxing. Gitu guys. Ya udah. Tapi semoga tidak bermasalah ke jaringan ya. Ya, Dan insya Allah. juga di tempat kalian ya. Amin. Oke Semoga lah. kita lancar ya. Ya, Uh, diberikan kelancaran diberikan- oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Oke Ji, bisa dimulai. Oke, bismillah. Sebelum mulai gue mau nanya dulu, apa kabar kalian semua? Baik, gue lagi di Baik. rumah nenek gue ya guys. Oh, di Di rumah. Sukabumi ya? Enggak di Cilduk. Oh, Ciledug. Sotoy banget gue. Emang. Gue lagi di rumah nenek gue yang di ini ya di sisi bapak. Alhamdulillah saya stres. Ya Allah. Oh, udah mau Alhamdulillah. ujian lagi ya? Entah kenapa semenjak aku homeschooling ngelihat orang lain yang sekolah di sekolah gitu tuh kayak gue ngelihatnya ujian terus gitu loh. Ya enggak? Hah? Kesian gue. Iya, aku udah tahu ya ujian. Besok masih ujian. Parah kan. Ya maaf, tapi emang begitu. Maaf ya guys ya. Maaf guys, tidak bermaksud sombong guys. Homeschooling enak gak Pak Goji? Kalau nanya ya enak buat saya. Enak. Ya. Homeschooling kagak ada UAS. Kalau gue kagak. Gak ada sih, karena homeschooling tuh independen, 100% independen. Orang yang bikin kurikulum. Iya, lu bikin kurikulum lu sendiri, gitu aja. Iya. Tergantung ya, mungkin ada juga homeschooling tuh yang kayak ngikutin lembaga gitu. Tapi kalau gua enggak, homeschooling gue itu ya bikin kurikulum aja sendiri gitu. Justru kalau gue tuh kenapa homeschooling malah bebas. Kalau ngikutin lembaga lagi tuh kayak masih sekolah tapi di rumah doang lah bedanya kayak gitu. Iya, kalau ikutin lembaga gue rasanya tuh kayak sayang aja gitu. Tapi Di mungkin rumah orang punya ini sendiri sih, apa namanya, cara. Ya, punya ini sendiri lah, punya keluarga beda lah. Gak bisa disamakan ya guys ya. Ya, nggak bisa disamakan. Tapi kalau gua ya dari gua itu kurang ini gitu, kurang cocok lah gitu. Iya. Sama metode. Kayaknya Syabil sama gue sama sih. Iya. Ya. Anakku di homeschooling Sabi kali ya. Ya tergantung sih. Cocok atau tergantung. enggak. Tergantung cocok atau enggak. Itu aja Iya. sebetulnya. Kalau cocok alhamdulillah, kalau cocok. Kalau nggak cocok ya udah. Iya. Itu aja sih. Nanti anak saya homeschooling, waduh. Waduh, terinspirasi ya mereka. Tapi gue kalau kayaknya ke anak gue juga mau homeschooling aja. Biar lebih terawasi juga ya kan. Guys, kalau anak gue sih, kalau ya gue punya anak ya itu tergantung dianya sih maunya gimana. Kalau gue ya. Tapi kayaknya kalau anak tuh dipilih antara sekolah sama homeschooling, milih sekolah deh. Soalnya homeschooling tuh relatif fleksibel gitu loh. Ya enggak sih? Kayak kalau lu ditawarin. Iya. Soalnya homeschooling tuh belajarnya bisa gimana aja gitu. Iya. Gurunya gimana Pak? Gurunya ya cari. Lu nyari guru aja. Misalkan nih contohnya lu mau belajar apa gitu, ilmu astronomi gitu, lu bisa gabung komunitas astronomi, atau kalau misalkan lu mau belajar agama gitu, lu bisa ngaji ke ulama atau gabung ke komunitas kayak Discord Madani ini gitu, kayak Yung Ngaji, kayak Shift gitu. Jadi ya lu cari aja gitu sendiri sih. Kalau homeschooling ya tergantung. Pesantrennya Ustadz Hafiz Sabi boleh, monggo. Itu ingat nggak yang di grup itu Bil, yang di WA, yang Musa? Ingat nggak? Yang mana? Yang itu loh, grup baru kita. Ya Allah.
Kita punya grup 2 isinya nggak jauh beda orangnya. Ingat nggak yang Tahu lu gaji banget. Bikin grup banyak-banyak kagak guna. Buat ya apa ada coba? orang baru kan? Yang Ya itu loh ngapain yang udah invite SMA. aja orang barunya, Ji. Invite aja orang barunya, ngapain bikin grup Kan baru? itu beda lagi Bil. Tapi susah dijelaskan. Beda lagi. Itu apa ya? Loh. Kalau gue sih kebanyakan grup capek, Ji. Woi, sambil mengcapek ya guys ya. Sambil mengeluh. Gue udah kebanyakan ini, gue udah kebanyakan grup. Beda Di WA ya. Gue grup cuman gue tuh ini. di WA gue tuh udah ada 80 chat yang belum gue lihat. Woi, orang sibuk beda, sombong, Bukan orang flexing, sibuk, wah gitu ya. bukan orang enggak gue kayak gitu. Guanya yang males baca grupnya, yang kagak ada yang nge-tag gue juga. Ya udah, buat apa gitu loh. Iya. Itu guys. Pasti gue ada adik kelas di acara full haramain tuh ada, nggak salah. Adik kelasnya itu emaknya adalah teman emak gue. Ribet tapi begitulah. Gitulah. Ambil istri males baca chat grup. Ya kan? Aku beda, Ya kan, aku malah grup ya bisa kan? dihitung loh. Aku kayak cuman 1, 2, 3, 4, cuma 4 doang. Satunya lagi tim Madani udah mati dong. Di Discord kan yang tim Madani tuh. Jadi Iya. cuma dikit loh. Kita beda. Ya. Lu kurang ini kali, kurang banyak apa ikutin kayak kelas-kelas online gitu, karena kebanyakan grup yang gua ada di situ kayak kelas-kelas online gitu loh. Kelas online gue pakai emak gue waktu beberapa bulan yang lalu. Gue kalau kelas online masih pakai emak gue, belum punya ini. Belum punya nomor sendiri. Pak Goji kenapa milih homeschooling? Ini kenapa jadi talk show sih? Ini kan kelas Ya Arab. biarin lah, Bil, kita kan santai. Bil, jawab. Lu mewakili gue aja. Kenapa gua homeschooling? Jadi gini guys, awalnya tuh yang homeschooling itu kakak gua kan. Kakak gua itu tuh dia milih schooling. Kalau gua cuma ngikutin dia doang gitu. Dan waktu gua homeschooling gua ngerasa ya enak gitu. Fleksibel, karena dari yang gue lihat juga ya, gue tuh orangnya kayak susah buat teratur gitu, susah buat ngikutin kurikulum atau gimana gitu. Jadi ya cukup cocok buat gue begitu guys. Kalau gue gimana Ji? Kalau gue posisinya kayak kakaknya Syabil. Jadi sempat SD itu mau homeschooling. Sebenarnya mak gue tuh ini loh, Khairu Ummah nggak gengs? Sekolah Khairu Ummah. Gak tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi itu tuh sekolah homeschooling group waktu tahun 2014-an. Nah, itu tuh dia tuh homeschooling group tapi ada pusatnya gitu. Jadi gimana ya nyebutnya? Kayak sekolah tapi dia homeschooling. Gimana ya? Homeschoolingnya tuh ada grupnya gitu lah. Nah, pusatnya tuh gitu. Nah, jadi kan waktu dulu tuh, waktu gue kecil tuh, ayah bunda gue tuh udah research gitu, riset tentang sekolah-sekolah yang cocok buat gue, kayak survei ini gimana kalau sekolah negeri, sekolah ini. Nah, waktu itu tuh ketemunya orang tua gue tuh minat ke homeschooling. Nah, jadi ada homeschooling group Khairu Ummah, sekarang udah jadi sekolah tahfiz sih, sekolah tahfiz. Nah, itu tuh apa namanya? Ya Allah kok leg aku. Kadang suka gitu ya, banyak yang pengen diomongin terus tiba-tiba leg. Jadi bunda gue sama temen-temennya tuh ngebuka cabang lah. Kan pusatnya di Bogor. Terus ngebuka cabang di Sumedang. Nah, jadi yang ngerintisnya tuh di Sumedang itu tuh homeschooling group itu bunda gue sama temen-temennya. Tapi gue kan 2015-an, kalau nggak salah 2015 tuh
2014 tuh pindah ke Sumatera Selatan. Jadi nggak inilah gue nggak bisa sekolah di situ kan. Nah, pindah ke sana gue jadinya MI di sana. Terus 5 tahun di sana pindah ke Sumedang lagi. Nah, udah pindah ini tuh gue masuk ke sekolah yang itu yang udah 5 tahun yang lalu dirintis itu. Tapi udah jadi sekolah tahfiz. Sama beberapa yang ngerintis awalnya juga kan ramean gitu loh, kayak satu circle bikin sekolah. Terus sekarang circle kali ya nyebutnya, circle gitu terus bikin sekolah. Nah, kebanyakan beberapa orang di circle itu tuh udah pada nikah sama udah ikut suaminya ke luar kota dan lain-lain. Jadi apa ya, jadi tinggal 2 orang, jadi sekolahnya itu punya 2 orang itu temen orang tua teman bunda gue juga sih itu kenal. Nah, jadi gue sekolah di situ 2 tahun. Nah, kalau BTW kalau mau di Palembang homeschooling itu kurang memungkinkan, soalnya gue bukan di Palembangnya banget, di Ogan Ilir kayak 1 jam dari Palembangnya, kayak Sumedang ke Bandung tuh kan 1 jam, nah kayak gitulah posisi kotanya. Terus di sana rada masih ketinggalan banget ya, bukan jauh, nggak ada listrik sama sekali. Kalau mau internet pasang wifi itu di perumahan gue agak sulit, sedangkan wifi itu sangat ini ya, kalau mau homeschooling itu sangat berperan penting ya. sama komunitasnya tuh dikit banget, soalnya kan bukan kota gede juga, sama ya you know lah, kayak belum terlalu memadai lah. Jadi kenapa MI waktu itu ya karena itu, dan MI-nya juga itu udah di riset MI terbaik di situ tuh yang mana. Nah, udah itu pindah ke Sumedang lagi, barulah SM kan 2 tahun nih, kelas 5 gue pindah tuh kagok nanggung kalau mau homeschooling tuh nanggung SD-nya kan 2 tahun lagi. Jadi ditamatin dulu SD-nya. Udah itu barulah SMP ini ditanya mau nggak homeschooling. Nah, terus diceritain kan, kayak kan kalau sekolah negeri MI itu udah ada gambarannya ya, MI. Terus kalau pesantren gue MI-nya tuh salah satu jadi ada pesantren punya MI, terus punya pesantren SMP-nya, pesantren SMA-nya, jadi kebayang gimana kalau pesantren. Nah, terus homeschooling dijelasin juga bahkan kayak mana. Terus waktu dijelasin, setelah gue itu dikasih tahu, gue tertarik ke homeschooling, kayak seru. Itu bakalan ikutan komunitas, bahkan belajarnya tuh sesuai apa yang gue suka dan lain-lain. Dan jadinya gue milih homeschooling, dan ternyata setelah gue jalani, alhamdulillah seneng sih. Tapi nggak 100% seneng ya, mau di SD negeri, di MI, di sekolah internasional bla 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 juga pasti ada apanya ya, masa dimana kayak masa dark age gitu ya, masa agak bosennya lah dan lain-lain, kayaknya pasti ada deh. Lu sekolah dimanapun kayaknya bakal ngalamin fase itu. Tapi sejauh ini gue seneng sih homeschooling. Yay, gue anak homeschooling. Oke, siap. Ceritanya panjang ya dan keren gitu, nggak kayak gue. Kalau gue ya ngikut kakak gue gitu. Tadi nanya tadi homeschooling kayak kuliah yang milih-milih sendiri gitu. Abil, atau gue dulu jawab? Gue dulu. Kalau gue ngerasanya agak beda sih dari kuliah. Kalau kuliah kan lu udah disediain gitu ya kegiatannya dan jadwalnya gitu. Kalau homeschooling lu harus cari kegiatannya, lu harus bikin juga sendiri jadwalnya begitu. Jadi agak beda sih sama kuliah. Kalau kuliah kan lu udah tersedia gitu. Kalau homeschooling lu harus cari sendiri. Tapi ya kalau jadwalnya iya lu jadwalin sendiri gitu. Homeschooling. Kalau homeschooling dapat ijazah nggak? Dapat. Lu ikut ijazah paket dapat ijazah. KBM aja. Gue ikut ijazah paket.
kurikulumnya diatur oleh yayasan itu atau diatur oleh ortu? Ada beberapa orang yang emang kayak dari sekolah yang sekolah dipindahin ke rumah doang bisa. Itu ada yang kayak ikutan ke PKBM-nya terus harus ngapain aja ntar dikasih tahu kayaknya ya. Tapi aku yang sama ortu dibikin kurikulum dan lain-lainnya, jadi nggak terlalu aktif di PKBM. Asal dapat Kalau ijazah doang ya guys ya. kalau gue soal kurikulum itu, kalau soal ijazah itu ya gue ikut PKBM ya seperti biasa. Terus kalau misalkan kayak kurikulum sehari-hari itu yang bikin itu gue sendiri yang bikin. Tapi gue diskusi sama orang tua gitu. Kayak misalkan jadwal gue mau gimana gitu atau apa fokus gue mau kemana itu gue bikin sendiri. Kalau misalkan terus habis itu ntar gue konsultasiin gitu ke orang tua begitu sih. Kalau gue Kalau gue kebalikannya. Jadi kayak orang tua gue tuh udah tahu gue minatnya apa bla bla bla. Terus dia bikinin, terus konsultasi ke gue. Mau nggak kayak gini? Gue ACC lah. Udah ACC enak ya tinggal ACC dibikinin. lebih enak loh ya. ACC. Iya, begitulah. Ya begitu guys. Terus yang kayak jatuh milih-milih sendiri kayak kuliah itu nggak terlalu sih. Soalnya kan gue gimana ya? Ya nyari sendiri kayak lu ikutan kelasnya nemunya baru misalkan Hamin satu kelasnya kelas misalkan politik Islam, ya udah ikutan terus nanti jadwalnya Kelasnya bahaya ya. Kelasnya bahaya. ya dong, kita harus mempelajari politik sebagai generasi yang akan datang memimpin. Aduh, Mulai radikal. Hashtag mulai radikal. aduh. Menggiring opini Sabil, nggak tidak baik dan Bukan benar. bikin opini, itu namanya mengungkapkan fakta ya. Woi, woi. Mana ya? Lain juga bukannya belajar politiknya ya? Awan. PKN. PKN belajar apa sih? Belajar Pendi. kadang sejarah, kadang politik. Oh, ada politiknya juga. Moralitas Kenapa itu tidak ada. radikal? Iya, gue buzzer radikal. Enggak Paling guys. banyak politik. Iya, waktu Paling banyak aku politik ya. itu PKN belajar partai-partai deh, DPR dan lain-lain. PKN tuh model tuh kayak misalkan apa tujuan dibikinnya misalkan UUD 45 atau apalah gitu. Pokoknya intinya tuh pertanyaan-pertanyaan kayak konstitusi negara ada tujuannya atau misalkan ya gitulah pokoknya. Lihat Paling sekali ya, banyak, jarang belajar PKN Sabil. paling banyak politik, banyak menghafal undang-undang. Kalau gua di PKN ujian itu gua nggak tahu sih ya soalnya tuh sama atau enggak kalau misalkan gua sekolah biasa, tapi kalau gua PKN itu gua suka karena lu bisa mikirnya pakai logika doang. Kalau gue ya nggak tahu deh kalau misalkan soal yang di sekolah mungkin beda. Tapi PKN tuh ilmu sosial kan. Tapi biasanya ilmu sosial tuh ini loh. Dia apa namanya tidak eksa ya esak apa sih lupa gue Apaan tidak? IPA matematika kan itu ilmu esak atau eksa, jadi kayak 2 tambah 2 pasti 4 gitu, ilmu pasti. Absolut jawabannya Ya, atau apa? Oh eksa iya, atau esak. esak apaan gue nggak tahu. Wait, eksak ilmu eksak, ilmu pasti, ilmu eksak tuh. Pasti iya yang jawabannya Itu ya. matematika 1 tambah 1 kan pasti 2, nggak mungkin berubah. Ya masalahnya itu kalau misalkan yang gue nggak suka dari PKN itu banyak jawabannya itu tuh yang bisa dibilang sangat relatif, jadi lu ya harus Gitu sih, melihatnya 100% dari kacamata yang lu pelajari selama ini di PKBM-nya gitu. Itu yang gue nggak suka sih ya.
begitu. Karena Ya, kan ilmu sosial tuh emang relatif, begitulah. masalahnya itu aja sih. Ya, karena tidak ilmu eksak. Kalau ilmu Iya. eksak, lu di semua benua kayaknya sama deh terhadap pandangan 1+1 tuh 2. Tapi beda Iya, kalau lu belajar sosial terus adab lah, taruh adab. iya. Misalkan lu Beda. ngangkat kaki, duduk di kursi terus ngangkat kaki satu. Nah, bisa jadi di negara ini oh biasa itu. Tapi di negara lain bisa jadi wah Beda. tidak sopan itu. Itulah Iya. ilmu sosial. Nggak usah beda negara, beda provinsi aja juga beda. Ya, Kalau udah beda. misalkan di Jawa itu kan lu kalau misalkan setahu gue yang gue tahu tuh lu kalau ditawarin makanan itu tuh kayak pertama-tama tuh harus dulu gitu buat misalkan jadi lebih sopan gitu. Nolak halus kayak nggak apa-apa udah kenyang kok. Tuh, ntar tuan rumahnya bilang udah makan aja terus habis itu ntar lu makan. Nah kalau kayak itu kan sopan gitu ya di Jawa gitu kan. Tapi di daerah lain yang gue tahu itu ada yang kalau misalkan lu awalnya nolak gitu, terus kalau misalkan lu nolak gitu, nolak halus, itu langsung diambil makanannya sama tuan. Jadi nggak usah beda negara, beda provinsi aja tuh juga udah berbeda kulturnya gitu. Kalimantan ya kalau nggak salah yang kayak gitu. Iya Kalimantan mungkin gue nggak tahu sih, tapi ada yang kayak gitu yang pernah gue denger. Terus yang gue rasa juga kan gue tinggal di Jawa Barat waktu kecil loh. Sampai Iya. umur 5 tahunan terus pindah ke Sumatera, beda banget itu si culture-nya tuh, banyak culture shock gitu loh, kayak di Jawa tuh ya, Jawa terutama Jawa Barat sama Jawa yang halus-halus gitu tuh kayak ngobrol tuh harus nadanya rendah, pelan. Kalau di Iya. Palembang tuh lu ngomong tuh Kalau di semarah-marah Palembang, orang Jawa tuh kayak orang normal ngomong di Sumatera Selatan. iya. Kalau Aduh. orang Palembang tuh ini nada bicaranya tuh sama kayak Bang Rizko gitu. Iya. Ngegas terus. Begitu. Ya beda kultur ya, bukan berarti buruk, kita emang beda aja kultur. Jadi ya emang pelajaran sosial tuh sangat Nggak ada relatif. bener, nggak ada salah. Terus itu Iya, loh, emang agak itu ya, agak abstrak. ya, begitu. Gitulah ya guys ya. Ini kita setengah jam cuma ngobrol doang. Jam cuma ngobrol ya? Jam cuma Iya, ngobrol, belum masuk iya. materi. Masuk lagi. Kita sudah Kapan nih? mengedukasi para anak Arabic kelas agar homeschooling semua anaknya nanti. Hidup homeschooling. Enggak bercanda. Homeschooling ada nggak enaknya juga sih, kayak tergantung aja lu cocok atau enggak. Homeschooling apa tuh yang gak enaknya menurut lu? Gua pertama yang paling enaknya itu kalau kata gua itu kebebasan. Yang paling gak enaknya itu kebebasan juga. Bebas ya. Iya, kebebasan lu bisa produktif banget atau lu bisa hancur banget gitu Ya, dalam hidup lu. bukan pisau bermata dua, tapi lebih dari pisau, kayak tombak. Apa sih yang lebih gede dari pisau tuh? Jadi kalau lu Golok. salah Pedang. menggunakannya tuh langsung efeknya tuh banyak banget, kayak pisau palingan patah tangan putus lah atau jari. Tapi ini yang lebih dari gitu loh, kayak salah gunain, kayak lu salah gunain sebuah tank baja langsung parah kan, nuklir lah. Hidup lu bisa hancur. Yang jelas hidup lu bisa hancur kita. Homeschooling punya temen. Belum punya teman punya lah, punya. Gue tapi jujur li di awal kayak kelas 1 awal-awal tuh nggak punya temen, soalnya gue keluar emang jarang. Terus Makanya lu ikut komunitas homeschooling. ya kan gue waktu itu baru banget ya biasa ada temen sekelas, Iya sih. adaptasi ya guys ya. Lu dari kecil jadi emang bisa jadi lu juga sama kayak gue setahun nggak punya temen, tapi masalahnya itu waktu kecil, kayak waktu kelas 1 gitu doang loh. Kayaknya setiap orang punya masa kayak dulu kali. Orang punya masa nggak punya teman. Ya gue pernah ngerasain kok. Gue dulu Tapi waktu sekarang umur berapa ya? 8 sampai 9 tahun apa kalau nggak salah gue tuh nggak punya teman sama sekali. Tapi ya gue seneng sih. Iya. Walaupun tanpa teman gitu kan. Sekarang gue udah punya teman sekalian.
Baik, kalian semua adalah teman kita, guys. Teman kita enggak. Emang kita temenan, Will? Semenjak kapan? Oh iya ya, semenjak kapan Iya. ya? Lupa Iya. gue. Kayaknya enggak deh. Iya deh. Oh iya, Parah. siapa sih yang nyuruh lu jadi host tuh? Enggak tahu. Gua yang ngajuin. Gue yang ngajuin. Ini Maksa udahlah. lagi ya, ya Kapan, Allah. kapan mulainya ini Arabic kelasnya? Ayo mulailah. Why? Ya Allah, iya ya bener. Udah setengah jam ini. Kita lebih Kita harus lebih adaptasi. daripada materi. Iya bener, udah setengah jam kita termakan. Udah, ayo mulai. Oke, mulai. Ya. Nah, hari ini kita bakal melanjutkan materi sebelumnya, yakni bab isim-isim yang dirofakan. Jadi kita bakal belajar tentang isim apa saja yang dia tuh dirofakan. Kemarin kita udah belajar fa'il atau pelaku. Udah kelihatan ya stream? Udah. Kita bakal belajar tentang bab fa'il atau pelaku. Jadi kalau ada fa'il, ada isim yang memiliki jabatan kata fa'il, dia i'rabnya harus rofa, begitu ya guys ya. Sekarang kita bakal masuk ke yang selanjutnya, yakni maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya atau naibul fa'il. Jadi naibul fa'il adalah isim yang dirofakan yang tidak disebut bersama fa'ilnya. Jika fi'il kayak gitu. Jadi gimana ya jelasinnya? Cukup ini ya. Agak sulit buat menjelaskannya. Nah, gini, wait. Gimana ya? Jadi kan dari I see, aku tahu cara jelasinnya. Gini. Kan di bahasa Indonesia tuh ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, ya kan? Nah, kalau bahasa Arab juga ada sama. Contohnya dulu deh bahasa Indonesia biar cukup dimengerti. Zaidun telah memukul Umar. Itu kan kalimat aktif. Ada lagi Umar telah dipukul. Itu pasif. Ini juga, jadi kalau di kalimat aktif di bahasa Arab pasti ada fa'il. Kalau di kalimat pasif, dibikin kalimat pasif, nanti bahkan ada naibul fa'il. Nah, coba kita lihat contoh ini. Jika fi'il madi, maka huruf pertamanya didomahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhirnya dikasrohkan. Jadi ini tuh buat fi'ilnya, kalau fi'il madi itu huruf pertama yang didomahkan, terus huruf sebelum huruf terakhirnya dikasrohkan. Jadi yang awalnya doroba tuh kan buat yang aktif tuh doroba. Nah jadinya diubah jadi duriba. Kalau duriba itu pasif, telah dipukul. Kalau doroba tuh telah memukul. Kalau ini telah dipukul. Kayak gitu. Ini agak belajar ini dikit ya. Sorof. Ini masuknya ke sorof nih. Mempelajari pola perubahan kata. Jadi pola buat merubah dari fiil yang awalnya pasif jadi aktif atau aktif jadi pasif. Nah, ini rumusnya, kaidahnya. Enggak sorof nih. Nyenggol sorof. Gitu. Ada contohnya di sini enggak ya? Naibul fa'il itu ada dua. Oh, ini dijelasin dulu. Naibul fa'il isim zahir dan naibul fa'il isim domir. Seperti biasa, fa'il tuh bisa berupa dua. Kadang ada yang zahir, langsung fa'ilnya terlihat. Ini naibul fa'il ya di sini. Naibul fa'ilnya zahir atau yang domir, berupa domir, kita ganti. Ini naibul fa'il isim zahir, ini yang zahir. Terlihat naibul fa'ilnya. Zahir ada terlihat. Nah, ini contohnya duriba zaidun. Nah, di sini sebenarnya zaidun ini dia adalah maf'ul bih, maf'ul atau objek suatu pekerjaan
Nah, karena di sini si fa'ilnya tidak ditampakkan, karena ini pasif, dipukul, maka Zaidun ini dia berubah jadi naibul fa'il disebutnya. Naibul fa'il itu adalah maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Dia itu sebenarnya maf'ul, tapi fa'ilnya itu tidak disebut, tidak diperlihatkan. Ada mah ada, tapi tidak disebut. Nih, duriba Zaidun. Jadi kan biasanya maf'ul biasa tuh, maf'ul bih tuh ini ya jabatan kata. Maf'ul bih tuh i'rabnya nasab. Kalau dia naibul fa'il tidak diperlihatkan ini ya, tidak diperlihatkan si fa'ilnya, maka dia jadinya naibul fa'il kayak gitu. Jadi i'rabnya dia rofa, karena dia di sini isim mufrad, rofanya dhamma. Nah, jadi Zaidun kayak gitu. Atau naibul fa'ilnya bisa berupa isim domir yang kedua tadi, isim domir. Jadi kan ini Zaidun ya jelas zohir, terlihat secara langsung yang dipukulnya si Zaidun. Bisa diubah jadi pakai domir atau kata ganti. Nah, contohnya duri betu. Duri betu tuh aku telah dipukul. Jadi tuh di sini tuh domir buat ini, domir dari Zaid, domir aku, domir anak kayak gitu. Nah, tapi karena di sini isim domir tuh dia mabni, tidak bisa di i'rab atau dia nggak bisa di i'rab. Nah, maka dia itu tetap mau gimana pun ya duri betul kayak gitu. Nah, kita cukup agak digas aja kali kayak gitu. Monggo ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kah? Emang kita temenan? Enggak guys, bercanda tadi itu ya guys ya. Hanya jokes. Tidak perlu diambil hati. Monggo ada yang mau ditanyakan kah? Atau sudah pada mengerti nih? Atau ada yang masih belum mengerti? Ayo guys, mohon respon saya. Saya seperti ngomong sendiri, help. Sendirian ini tidak baik untuk saya. Jelasin ulang boleh ya Allah. Jelasin apa ini? Cara konsep naibul fa'il itu adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, karena ini tuh nanti fi'ilnya itu berupa fi'ilnya tuh kata kerja pasif, dipukul, contohnya itu dipukul. Kalau di Indonesia tuh dia tetap ada subjeknya ya, siapa yang ngomong. Kalau di bahasa Arab itu nggak usah, bisa nggak dikasih. Nah, kalau dikasih dia nanti masuknya ke naibul fa'il kayak gitu. Mohon maaf Pak, boleh dijelasin kedua kali, saya belum mendengarkan. Nah kayak gitu guys. Nah udah aku jelaskan tuh untuk kedua kalinya. Sabar Pak. Iya, terima kasih. Aduh, bercanda. Tetap nggak paham saya Pak. Aduh, bagaimana ya. Jadi naibul fa'il itu emang agak sulit sih. Aku juga ngertinya baru beberapa menit sebelum acara. Gue nanya lagi ke emak gue untuk memastikan pemahaman gue apakah sudah benar. Agak ini memang. Jadi kan gini, biasanya tuh di yang secara default, bukan default sih, secara garis besarnya tuh kan biasanya di ini tuh susunan kata tuh kan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu tapi kalau yang aktif kan artinya juga
Misalkan nih, doroba Zaidun Umaron. Zaidun telah memukul Umar. Nah kan itu aktif tuh. Jadi si Zaidun tuh memukul Umar. Ada yang pasif, kita ubah jadi pasif. Kalau mau jadi pasif, fiilnya harus diubah sedikit modifikasi, diedit. Nah, rumusnya ini nih, kaidahnya. Kalau si fiilnya ini fiil madhi, maka huruf pertamanya didomahkan. Jadi kan di doroba tuh, huruf pertamanya do, maka didomahkan jadi du. Huruf pertamanya didomahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhirnya dikasrokan. Huruf terakhirnya kan ba. Nah, satu huruf sebelumnya itu kan nya doro, ba. Nah, kan ro-nya itu maka dikasrokan. Jadinya duriba. Nah, jadi kalau udah diedit nih langkah selanjutnya itu kan udah diedit si fiilnya tuh udah jadi ini ya pasif. Nah, pasif jadi kalau udah pasif itu kan duriba. Nah, itu artinya tuh telah dipukul. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu nggak usah masukin objeknya lagi, subjeknya lagi itu bisa. Jadi tinggal dimasukin aja si objeknya yang dipukulnya apa. Contohnya Umaron yang dipukulnya. Umar yang dipukulnya. Nah, tapi karena jadi duriba Umaron. Kan kalau maf'ul bih itu secara defaultnya tuh maf'ul bih tuh i'rabnya tuh nasab. Tapi karena di sini di kalimat ini si fa'ilnya atau pelaku pekerjaannya subjeknya tidak ditampilkan atau tidak ditampakkan di kalimat tersebut, maka si Umaron tadi ini dia posisinya tuh mirip kayak fa'il jadi mirip fa'il. Nah, tapi dia bukan fa'il, di situ dia sebagai maf'ul. Nah, jadi maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, jadi fa'il yang itu tidak terlihat atau tampak. Nah, maka ketika dia si maf'ul ini mengalami kondisi seperti ini, dia disebutnya jadi punya jabatan naibul fa'il. Jadi punya jabatan kata naibul fa'il. Kalau dia naibul fa'il, maka dia i'rabnya rofa. Nah, kayak gitu. Aduh, ini 3 kalinya aku jelaskan di pertemuan kali ini. Nggak apa-apa kok. Kalau mau nanya lagi nggak apa-apa. Why? Nah, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ada yang mau ditanyakan Gimana dulu? guys? Ada yang mau ditanyain apa enggak? Silakan. Kalau ada yang mau nanya, monggo. Ada yang atau apa gitu. Silahkan. Tetap nggak paham saya, Pak. Ya Robbi. Ya Allah. Nah, itu 4 Ya. menit yang harus. Gimana? Ulang lagi, Ci. Woi, aduh. Mending kalian nonton recordnya aja ya guys ya. Mohon dicermati Oke dan ya, diamati. nonton recordnya nih. Ingat menit ke 48 dari jam 4. Tuh, guys, dipahami dan diresapi dalam. Oh, udah Pak, alhamdulillah. Di record nggak sih kayaknya di record deh. Di record nggak mas Stigman? Nggak di record. Nggak tahu. Stigman. Di record nggak Stigman? Beliau sedang sibuk kayaknya. Yang sibuk, orang sibuk ya mas Stigman. Beliau Sering keluar lagi kota. keluar kota beliau. Goib beliau. Goib enggak tuh. Nah, kita lanjut dulu ke yang kedua soalnya ini waktunya sudah mau habis adik-adik. Nah, Ya ini udah pada tahu lah ya. Ya lanjut. Nah, jabatan kata berikutnya yang di rofa itu mubtada dan khobar. Kalian udah pada tahu lah ya, mubtada khobar udah sering kita bahas. Jadi ketika ada suatu jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim, maka kan jumlah itu menjadi jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali dengan kata isim. Kalau jumlahnya itu berupa jumlah ismiyah, maka susunan kata di dalam jumlah atau kalimat tersebut itu adalah mubtada dan khobar. Babul mubtada al khobar. Jadi bab mubtada dan khobar.
Nah, kalau mubtada adalah isim yang dirofakkan dan terbebas dari amil-amil lafaz. Jadi yang pasti si mubtada ini kalau ada isim yang memiliki jabatan kata mubtada, maka dia i'rabnya nanti fa. Contohnya apa ya? Apa ya contohnya? Ya begitulah. Begitulah. Sangat informatif sekali ya guys ya. Sangat informatif ya Pak Ustadz ya. Ya seperti aku nge-like kalau tiba-tiba ditanya. Nah, kayak gitulah ya yang pasti. Udah sering kita cek. Tunggu, ini ada yang nanya nih kayaknya. Aktif sama dengan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Pasif, fi'il diubah kalau fi'ilnya fi'il madhi, huruf awalnya didomahkan dan satu huruf sebelum dikasrokan, terus masukin objeknya. Nah, ya, terus ditaruh di depannya itu maf'ul bih. Nah, tapi karena di situ nggak ada fa'ilnya tidak disebutkan, maka si maf'ulnya ini atau si objeknya ini dia jabatan katanya itu terupgrade lah ya, kita analogikannya sebutnya terupgrade jadi naibul fa'il disebutnya. Nah, karena dia naibul fa'il maka dia di i'rabnya rofa gitu. Buat yang nanya nih kaidah tentang perubahan si fi'il madhi sama fi'il mudhari'nya udah ada nih di PPT-nya, PPT Word-nya. Aku kirim juga ya di ini di Arabic Class Channel. Oh iya, Berarti jabatannya bisa double gitu. Enggak double. Berubah. Yang awalnya maf'ul bih jadi naibul fa'il. Bukan double, tapi berubah. Terupgrade. Bukan nambah, tapi berubah. Pangkat bisa dibilang lah, pangkat. Walaupun nggak ada pangkat-pangkatan ya, tapi ya dia berubah yang awalnya maf'ul bih jadi naibul fa'il. Karena suatu kondisi tertentu jadi naibul fa'il bisa dibilang lah naik pangkat, upgrade. Walaupun nggak ada grade atau pangkat-pangkat, tapi kalau mau dianalogikan bisa seperti itu. Kalau itu memudahkan kita untuk menerima pemahamannya, insya Allah bisa. Ini tentang ilmu bahasa, nggak terlalu susah. Kayak kalau pikir itu kan emang kaidahnya harus khusus ya. Akhirnya tuh agak ketat, kalau ini buat analogi boleh sih kayak. Iya, Pak Kevin, Mas Kevin kemana nih? Oh iya, buat yang belum tahu, Mas Kevin sekarang punya julukan baru. Beliau psikopat. Kemarin kan udah om-om. Tambah om-om psikopat ya guys ya. Waduh. Deket-deketin beliau. Siapa yang ngasih julukan itu? Nggak tahu tuh lagi di aduh begitu. Gimana nih? Lanjut dulu lagi penjelasan mubtada khobar. Karena guys ada yang mau ditanyain nggak? Ngumpung ini nih, ngumpung lagi kelas ya, ngumpung bisa ngomong langsung gitu. Gimana guys? Yang mau ditanyakan silakan. Jadi ini nambah ya, kemarin berapa kemarin? 6 atau 5 ya? 5. Sekarang jadi 8. Yeay. Yeay. Sok agak mengurus itu. Sejujurnya saya lagi ngeblank. Waduh. Jadi saya ngeblank sama Pak Kevin. Sama. Saya juga lagi. Saya ngikut, mau lanjut oke, mau ulang oke. Banyak istilah-istilah baru memang. Jabatan katanya ini disebutin. Yang mana rofa, yang mana ini. Kayak gitu ya guys ya. Oke, lanjut dulu aja kali ya. Yang mubtada ini kayaknya udah pada ngerti lah ya. Mana tadi? Naibul fa'il ini, nah ini.
Mubtada itu dia rofa. Terus ini khobar adalah isim yang dirofakan yang disandarkan pada mubtada. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun adalah seorang yang Zaid berdiri. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Atau enggak? Oh ya, sama informasi kalau misalkan mubtadanya itu dia mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Contohnya kayak ini. Zaidun itu kan mufrad ya, isim mufrad. Zaidnya satu orang Zaid. Ini Zaidnya satu orang. Qaimun berdirinya ini satu juga. Terus kalau Zaidunnya jadi dua, nah kan di sini wa Zaidani imani. Jadi isim khobarnya juga harus dua, jadi isim tasnih juga karena mubtadanya juga isim tasnih. Jadi dua orang Zaid berdiri. Mungkin nanya, ini kan dia sama-sama rofa nih mubtada khobar, tapi kok yang ini sama yang ini beda tandanya. Kalau ada yang nanya gitu, kan kita udah belajar tuh tanda-tanda apa namanya, tanda-tanda alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab yang rofa itu memang beda. Kalau isim tasniyah dia tandanya bukan pakai domah melainkan pakai alif. Nah ini alif di sini tuh penanda dia rofa. Nah rofanya itu dia isim tasniyah. Zaidani imani, walaupun kayak beda dia tetap rofa ini. Mereka bertiga nih contoh-contoh ini dia tetap ini kok. Atau ini wazainuna qaimuna. Kalau ini jamak muzakkar salim. Zaid berdiri. Jadi Zaidnya banyak. Berdiri. Berdirinya juga buat banyak. Kayak gitu. Jadi pengen lanjut belajar bahasa Arab di kelas yang dulu. Aku makin membingung. Monggo aja dimanapun belajar ya, semangat lah. Ini materi ulangan atau baru? Lanjutan yang kemarin Pak bahas fa'il i'rab. Ini udah bukan fa'il Kak. Kita tuh dari yang fa'il ini tuh lagi belajar tentang bab isim-isim yang dirofakan. Salah satu isim yang dirofakan tuh fa'il. Terus udah fa'il tuh naibul fa'il. Terus ada juga mubtada khobar. Nah kayak gitu. Seperti itu. Nah, mubtada itu ada dua jenis. Satu mubtada isim zohir, dua mubtada isim domir. Nah, ada lagi nih yang zohir, ada yang domir. Mubtada isim zohir itu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Contohnya di atas. Nah, yang kayak gini, Zaidun di sini kan mubtadanya zohir ya, terlihat langsung nih Zaidun jelas. Contoh-contoh yang di atas, contohnya itu yang ini tadi. Nah, sedangkan mubtada yang isim domir itu ada 12. Ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antuna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Nah, ini aku mau bikin tugas minggu depan, kalian harus udah hafal isim domir ya. Bisa kali ya ngapalin isim domir yang 12 ini doang. Cuman ngapalin 12 kata. Gampang ngapalin 12 kata bahasa Arab. Anta antuma antum, anti antuma antuna, huwa huma hum, ya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Mirip-mirip juga, nggak terlalu jauh. Jadi tugasnya minggu depan Sabtu kayaknya aku nggak tahu bisa ngisi atau enggak, soalnya aku jadi tim multimedia di acara. Jadi kemungkinan kalau nggak bisa juga, itu ya sebisa mungkin kalian hafalin 11 isim domir ini, soalnya ini bakalan kepake banget. Mau belajar nahwu, mau belajar sorof, ini bakalan kepake.
Apalagi sorof sih sangat terpakai menurutku ya. Sorof apalagi nanti cuman 12 kata kok. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, huwa humahum, yaumauna. Tuh, cuman kayak gitu. Huwa humahum. Kalau mau lebih mudah pakai nada aja palingnya. Entah nada yang mau searching sendiri, soalnya kemarin ada yang aku search tuh pernah ada kayak balonku ada 5 rupa-rupanya warnanya ya, tapi liriknya diganti jadi wahumahum ya humahum. Tapi aku biasanya nadanya tuh kayak wahumahum iya humahuna anta antuma antum anti antuma antunna ana. Aku orangnya nggak hebat nada dunia nada, gue sangat noob. Jadi bisalah kalian cari sendiri. Merendah ya memang ya begitulah. Nah, jadi aku kasih tugas ngafalin ini bentar. Nah, kayak gitu. Coba nyanyi balonku lagi. Ya Allah. Perasaan kalau ngapain pakai lagu balonku jadi mikir berkali ya mungkin ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang itu cukup hoax karena setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Uslubnya berbeda-beda. Selama torikohnya satu yaitu ngapalin ini. Namun wahai. Kayak gitu. Nah, ini contoh yang pakai mubtadanya pakai domir itu adalah anna qaimun, ahnu qaimuna, atau enggak huwa zaidun. Saya berdiri, kami berdiri, dan contoh lain yang serupa. Nah, di sini juga isim domirnya itu dia jadi mubtada. Kalau mubtada dia i'rabnya nasab, maaf, rofa. Tapi karena dia di sini mubtada itu mabni, ya Allah, astagfirullah, isim domir itu mabni, nah, jadi dia nggak berpengaruh, nggak berubah. Nah, terus khobar itu ada 2 jenis, khobar mufrad dan khobar ghair mufrad. Nah, di sini dijelaskan lagi. Khobar mufrad itu contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Sedangkan khobar ghair mufrad itu ada 4, 1 jar dan majrur, 2 zorof, 3 fi'il berserta fa'ilnya, 4 mubtada berserta khobarnya. Contohnya Zaidun fid dari. Nah, kayak gini juga. Ini khobar biasanya panjangan, udah pernah aku bilang. Di suatu kalimat tuh ada mubtada, ada khobar. Nah, di khobarnya itu dia berupa satu kalimat lagi, kalimat fi'liyah. Jadi di khobarnya itu berbentuk fi'il berserta fa'ilnya, atau enggak dia tuh punya beberapa varian yang bisa kalian pilih. Kayak makan ya. Jadi khobar tuh bisa jadi si khobarnya tuh bentuknya ada jar dan majrur, ada yang berupa zorof, ada yang berupa fi'il berserta fa'ilnya. Terus yang keempat mubtada beserta khobarnya tuh. Jadi di dalam mubtada dan khobar tuh kan mereka tuh sesuatu suatu kalimat. Nah, di khobarnya ini tuh di dalamnya tuh ada suatu kalimat lagi. Jadi cukup ini ya, agak pusing memang. Tapi kalian bakal mengerti lah. Contohnya Zaidun fid dari. Nah, ini contoh yang jar. Terus Zaidun indaka. Zaidun di sisinya. Indaka ini zorof, tempat, keterangan. Zorof makan, kalau yang ini indaka tuh zorof makan, tempat. Di tempat kalian hujan nggak, geng? Iya, di tempatku hujan, mas. Terus ini juga ada Zaidun qoma abuhu. Zaid itu berdiri bapaknya. Nah, kalau yang ini berupa suatu kalimat lagi. Ini yang khabar ini tuh Zaidun qoma abuhu. Ini itu berupa yang fi'il beserta fa'il. Ini fi'ilnya.
ini fa'ilnya. Jadi cara ngi'rab mereka ya fi'il fa'il aja. Kalau ini dia khobar. Tapi secara garis besar mereka bertiga ini tuh masuknya ke khobar. Gak pusing ya, ya begitu. Ntar kita jelasin lagi lebih rincinya di pertemuan berikutnya. Soalnya ini aku disuruh cepat-cepat sama stickman yang recordnya katanya mau ada kerjaan lagi. Jadi ya mohon maaf kita agak speednya dinaikin. Nah di sini juga ada yang Zaidun jariyatuhu zahabibah zahibah. Nah ini bukan mubtada khobar. Ntar bisa jadi di dalam khobar yang ini tuh ada mubtada khobar. Tapi aku nggak pernah nemu kasus kayak gitu sih. Tapi kayaknya kalau secara rumusnya garis besarnya gini kemungkinan aja ada. Ya di dalam ini ada ini ya. Kayak di dalam telur tuh ada telur lagi di dalamnya ada. Gitu guys. Nah udah tamat sampai situ aja. Oke. Buat kalian yang mau nanya mungkin karena ini ya udah nanti. Jadi mungkin buat kalian yang mau nanya bisa DM ke Gozi aja. Buat kalian yang masih mau nanya. Di ini aja sih di Arabic Class channel. Ya tanya di Arabic Class bisa di chat Gozinya di tag gitu. Ya gitu. Oke guys, segitu dulu ya dari kita ya. Mari kita tutup kelas kita pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Waratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.